Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Reni Septiana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berwawasan luas, dan mampu menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan budi pekerti dengan pembiasaan dan budaya positif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat berdasarkan prakarsa perubahan adalah sebagai berikut. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan budi pekerti peserta didik? Kedua, pembiasaan yang positif seperti apa yang bisa saya jadikan sebagai budaya sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, melakukan pengamatan terhadap tingkah laku dan karakter peserta didik. Kedua, memberikan arahan dan motivasi akan pentingnya pendidikan budi pekerti. Ketiga, mengajak seluruh warga sekolah terkait pemahaman akan pentingnya budi pekerti. Dan yang keempat, mencari referensi mengenai bentuk dan jenis-jenis pembiasaan positif. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat memberi contoh akan pemahaman mewujudkan budi pekerti? Bagaimana cara meningkatkan karakter budi pekerti murid? Apa saja yang dapat dilakukan sebagai pembiasaan positif yang dapat meningkatkan budi pekerti? Dan yang terakhir, keadaan seperti apa yang dapat menumbuhkan pembiasaan positif? Tindakan atau penyelidikan antara lain melakukan kolaborasi dengan orang atau instansi atau sekolah yang sudah berhasil menerapkan pendidikan budi pekerti, menggali nilai-nilai positif yang sudah dilakukan, berkomunikasi dan diskusi dengan alumni sekolah yang sudah memiliki budi pekerti, dan mengidentifikasi berbagai pembiasaan positif yang sudah dan bisa dilakukan. Gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, kebiasaan baru apa yang saya lakukan jika peserta didik sudah memiliki pembiasaan positif? Hal-hal apa saja yang mendukung agar pembiasaan positif tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi budaya sekolah? Bagaimana perasaan saya melihat murid yang sudah memiliki pembiasaan positif? Dan dapatkah semua murid melakukan pembiasaan positif sebagai wujud budi pekerti?
Tindakan atau penyelidikannya antara lain menjadi contoh atau teladan bagi semua murid dan warga sekolah, membuat instrumen pembiasaan positif yang dapat meningkatkan budi pekerti, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tempat melakukan pembiasaan positif, melakukan kegiatan positif secara berkelanjutan, dan mempraktekkan dan mengimbaskan ke seluruh murid dan lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti? Apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti? Dan bagaimana cara mengukur perkembangan kegiatannya? Tindakan atau penyelidikannya antara lain bertanya dan memotivasi siswa yang sudah menunjukkan karakter budi pekertinya. Jika semua murid memahami dan menerapkan pembiasaan positif, membuat instrumen dan catatan khusus secara berkala, melakukan refleksi semua program secara berkala. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan peningkatan budi pekerti? Kapan rencana kegiatan ini dimulai? Siapa saja yang memantau perkembangan kegiatan ini secara berkala? Bagaimana bentuk pelaporan hasil kegiatan peningkatan budi pekerti ini? Tindakan dan penyelidikannya antara lain berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru dan warga sekolah, melaksanakan strategi pembelajaran dan pembiasaan positif secara konsisten dan kontinu, membentuk tim yang terdiri dari rekan guru dan warga sekolah, melakukan forum diskusi dan laporan lisan atau tertulis secara berkala. Demikian visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja ini saya sampaikan. Terima kasih.